Saya bilang mungkin ya, bukan tuduhan. Boleh mungkin, boleh tidak kan. Nah, ini pasalnya telak. Yang kedua, mulai dari minggu lalu, Pak Umar Bajide, Pak Martin, ibunya Bu Titin, dan Fadel sudah sangat tidak terima dengan perilaku NN yang menghina Fadel, yang menghina keluarganya dengan mengatakan tukang semir, jelek, muka seperti aspal yang bolong-bolong, termasuk saya. Ya, saya nggak tahu secantik apa dia. Tapi kalau saya lihat istri saya dengan dia, waduh, jauh. Saya nggak tahu itu. Tapi dibilang ini orang miskin, emang kalau miskin dikata-katain. Terus kau kaya rumahnya. Kalau orang kaya, seperti Bapak Abu Rizal Bakri, yang komplek ini, kita beli rukonya sama dia. Menghina kantor saya. Kantor saya 2015 sudah saya bayar cash. Pajak, nggak ada urusan dengan saya ini. Ini nih, lihat nih. Objek pajak ini belum dilunasi kewajiban. Bukan saya. Ini kewajiban pengelola komplek ini. Saya di sini menyelesaikan semua kewajiban hukum saya. Jadi, kau pengacaranya CNN, tugasmu itu mengingatkan dia. Setahu saya kalau lawyer itu, di samping memberi advies hukum juga memberi pemberitahuan yang tegas. Kau jangan buat ini rambu-rambu, ini rambu-rambu. Ini melanggar, ini enggak. Belum lagi pengacaranya ngomong. Katanya, kalau urusan restoratif justice, itu urusan harta benda. Ya Allah. Ya, Mat. Kita belajar gimana nih, Mat? Sekarang saya buka. Yang boleh restoratif justice dengan yang tidak boleh restoratif justice. Biar kita datar dia. Ngeri saya mendengar kalimat-kalimat dia. Tolong dulu tenang teman-teman semua. Karena kan ini berdiskusi menenangkan Fadel. Mana kemarin yang saya kirim sama kalian itu? Iya, yang kemarin. Sebentar ya, Dek. Jadi ada upaya untuk menghalang-halangi gitu. Nih, kalau Fahmi mengatakan bahwa restoratif justice dan atau konfrontir tidak diperlukan, dan dia sebut perkap lagi, Pak. Perkap dengan edaran beda. Beda. Yang tidak boleh dilakukan restoratif justice adalah tindak pidana yang mengancam keamanan negara. Itu tidak boleh. Yang kedua, korupsi. Yang ketiga, kejahatan terhadap nyawa orang. Memang ada yang mau dibunuh di sini. Kemudian tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi perusahaan. Jelas ya? Di luar itu bisa termasuk undang-undang IT dan urusan yang dilaporkan. Jadi saya nggak tahu ini saya yang bodoh atau dia yang pintar. Jadi jelas. Berikutnya, NN bilang dalam laporannya, dalam jeruk itu, lemon yang ngomong-ngomong itu, Rasman bukan pengacara, masuk lagi pasal baru NN untuk kau. Saya umumkan laporan terhadap dugaan identitas palsu pada saya sudah dihentikan 1 Juli 2024. Dan itu fitnah baru. Biar kau bertimpa-timpa.
Makin banyak kau ngomong, makin banyak barang bukti. Terkait dengan keluarga ini, Martin nanti akan menyampaikan sikap mereka seperti apa. Kami sudah kasih advice, mereka sampaikan, tentu sepanjang itu menurut kami baik. Ingat ya, kami kuasa hukum ini bertindak atas nama klien dan punya niat baik, bukan niat buruk. Bagaimana ceritanya, USG dan lain-lain, biar Martin yang cerita. Baru yang ketiga, kami para pengacara dilaporkan oleh NM ke Polda Metro dan kawan-kawan, termasuk kami. Maka kami sudah sepakat, tim rapat para pengacara buat puasa dan akan melaporkan NM. Nanti seperti apa, Bangkit dan Ricky menyampaikan saksi. Yang terakhir, yang keempat, saudara-saudara, saya dalam 10 hari terakhir bolak-balik diskusi tentang banyaknya masukan, Bang, sampaikan dong Bang. Apa itu saya? Ada seorang ibu diduga menelantarkan anaknya di luar negeri, kemudian hampir selama 2 tahun pulang ke Indonesia, dibawa ke rumahnya, tidak diterima, muncul tudingan hamil, aborsi, dan lain-lain. Kok nyerang orang lain? Kira-kira ada nggak pasal kalau ada seorang ibu membiarkan dan anak itu melawan? Coba Anda lihat. Kita berpikir logik, makanya kita akan cek nanti ahli psikolog, kemudian kita cek nanti hadirkan ahli psikolog, kemudian ahli kriminolog. Kriminal ini 2, kriminal physically dan kriminal psikis. Kalau Loli dalam keadaan normal, dalam pengertian tidak dalam posisi yang kurang nyaman, kenapa dia mesti panggil dan lawan NM dengan kalimat yang kalian sudah tahu sendiri kan? Dia marah dan dia menolak. Nah, pertanyaannya, kalau ada anak seperti ini, ada sebab, ada akibat. Apakah anak ini masuk kategori orang yang di bawah umur, tapi 2 tahun diduga dicuekin oleh ibunya? Dan sampai hari ini, NM belum bisa bertemu, bicara baik-baik dengan dia. Itu poin A. Poin B-nya, LM atau Loli sudah bercerita dengan keluarga ini dan didengar oleh Bangkit. Loli, saya sampaikan di sini, kalau saja terlambat waktu itu 2 jam ya Bangkit ya, 2 jam NM menjemput paksa Loli sudah dibawa ke rumah saya. Betul? Dan ingat, Loli itu sudah bercerita banyak kepada pengacara ini dan keluarga. Nanti kita dengarkan. Episodenya makin panjang. Apakah dibiarkan kalau ada orang yang diduga membuat anaknya menjadi sesuatu yang tidak baik dan anak itu berontak, lalu kemudian kita katakan bahwa ibunya, ini di bawah tanggung jawab ibunya. Loh, 2 tahun ibunya kemana saja? Hukum tidak boleh dengan menjustifikasi universalitas bahwa ini kewenangan ibunya, terus anak bisa hidup di bawah tekanan. Kalau begitu, besok Anda tinggal anak Anda, jangan ada laporan. Karena LM belum dapat laporan. Sebenarnya dia sudah akan membuat laporan polisi. Tetapi biar mereka yang bercerita. Jadi itu poin dari saya. Jadi poin 1, clear ya, tentang NM yang sudah saya laporkan, pasalnya sudah. Silakan Martin sampaikan apa sikap keluarga terhadap NM, Fadel, dan USG. Silakan.